Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wa mursalin ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah SWT memberikan kesempatan dan kesehatan untuk kembali bertemu di agenda live talk show Bincang Hati. Bersama saya Devi Ramadana. Yang saya Hani Siti Nuraini. Salam dan salat sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Baik, di sesi bincang hati kali ini, Memperdalam. ini masih kelanjutan dari live sebelumnya tentang keluarga tempat pulang. Sekarang kita akan bahas anak bicara ke siapa sih sebenarnya, gitu ya. Ini yang sudah punya anak di rumah, Karakter-karakter gitu ya. yang Nah, cocok. ini anak nih kalau di rumah sukanya ceritanya ke siapa? Nah, apa yang mau kita bahas nih? Tentang gimana caranya bikin anak mau terbuka dan istilahnya nyaman ngobrol sama kita sebagai orang tua ya. Ya, jadi apa sih yang bikin anak nyaman gitu ya? Pertanyaannya. Apa yang bikin anak nyaman bicara sama orang tua? Orang tuanya harus siap mendengar ya. Ya, itu yang paling utama sih ya. Kalau anak cerita, ya kan anak bercerita, ya berarti anak yang cerita gitu, bukan anak cerita dipotong orang tuanya, terus orang tua yang panjang lebar cerita kan gitu. Didominasi jadinya. Ya sih. Akhirnya kayak kalau kejadiannya, dan itu sebenarnya nggak perlu berulang-ulang, anak itu 2 kali digituin dia udah langsung, sudahlah, apain dah. Nggak akan cerita lagi deh, malas ya. Ngapain cerita lagi, yang ada juga emaknya atau bapaknya yang panjang lebar ceramahin gitu kan. Kadang-kadang ya mama nih agak sulit juga nih kalau misalnya anak ada yang pengen cerita, dia isi kepalanya udah banyak gitu kan, langsung pengen ngasih maklumat, ngasih berita-berita terbaru atau apa itu yang berat ya kan. Biasanya ibu-ibu yang sulit ya kan, untuk bisa mendengar karena biasa ngasih petua mungkin ya, nyerewetin gitu. Jadi pas anak cerita sedikit 1000 jawabannya. Jujur aja, Umi sendiri masih banyak harus belajar terkait mendengar ini. Sering kena protes sama anak yang kecil, yang TK. Jadi Zainab itu kadang-kadang kan isi kepala kita penuh nih, terus Zainab bilang cerita apa gitu kan. Terus kita mendengar apa yang dia bilang, tapi kita kurang merespon, terus kita fokus dan apa yang mau kita bicarakan, terus langsung protes tuh. Dia bilang, Umi tuh nggak dengar loh apa yang Zainab bilang, katanya. Barusan Zainab tuh ngomong loh, katanya. Anak TK itu ya. Jadi ya itu memang butuh pembiasaan ya, butuh pembiasaan. Jadi ya koreksi diri itu yang penting. Ketika kena tegur ya minta maaf. Oh iya ya, barusan Umi nggak ngeh ya Zainab ngomong apa. Ya akhirnya itu langkah-langkah ya untuk ya istilahnya kita bisa dipercaya lagi untuk mendengarkan apa obrolan anak. Ini mungkin kalau memang terlihat nih anak pengen cerita gitu, mungkin sebaiknya kita tarik nafas dulu gitu ya, tarik nafas, Biar siap mendengar. bebaskan dulu apa, bersihkan dulu isi kepala gitu kan. Oke, nak, siap, ceritalah gitu. Mau cerita apa nih, mau cerita apa gitu. Karena ya memang kalau pikiran lagi penuh, terus anak mau cerita, Berat ya. ya memang sulit gitu. Kadang kitanya nggak mendengar apa yang dia sampaikan, kadang kita pengen buru-buru menyelesaikan pembicaraan, langsung kita potong. Saya Gitu. baru menyelesaikan pekerjaan gitu ya. Kerjaan banyak yang segera diselesaikan. Gitu. Nah, ini sebenarnya yang paling utama harus dihindari kalau kita pengen anak itu ngerasa nyaman ngobrol sama orang tuanya gitu ya. Jadi anak ngobrol itu dengarkan sajalah dulu gitu ya. Walaupun ya anak ngomongnya kemana sih? Ya anak ngobrolnya ngalur ngidul banget gitu. Tapi ya kadang emang dia butuh untuk apa? Mengeluarkan itu dulu ya. gitu. Ya sebenarnya kan Si hati. kalau di apa pembahasan ibu itu harus mengeluarkan 10.000 kata dalam sehari gitu kan. 20.000 kata dalam sehari. Ya sebenarnya situasinya lebih kurang sama gitu ya. Anak juga butuh ada momennya dia butuh untuk menyampaikan yang kadang ya tergantung keterampilan anaknya juga ya. Kalau dia pandai menyusun kata mungkin lebih cepat gitu. Tapi mungkin ada yang belum terlalu pandai menyusun kata, akhirnya dia kemana-mana dulu atau isi kepalanya juga penuh.
akhirnya dia tumpahkan dulu yang macam-macam dulu, yang lain-lain dulu gitu. Ya kita sebagai orang tua ya harus mode mendengarkan dulu gitu. Dengarkan dia ngobrol kemana. Kayak dia lebih jago kalau masalah mendengarkan. Jadi ya memang Kadang-kadang detail juga nih. Dengerin nggak sih? Dengerin. mendengarkan itu kan sebuah skill ya, sebuah skill yang Oh, Masya Allah. ya kan ada public speaking, Iya. orang belajar berbicara gitu Betul, ya. betul, Nah, mendengarkan itu kan sebenarnya sebuah skill gitu, mendengar sebuah skill yang sangat-sangat penting, tapi memang sering dianggap remeh sama orang-orang gitu. Dianggap ya mendengarkan itu kan sudah alamiah, pasti semua orang bisa. Ya lihat aja lah kepada diri sendiri kita sendiri gitu ya. Ketika kuliah gitu atau misalnya di sekolah gitu kan, seberapa kuat kita mendengarkan guru itu mengajar gitu. Kadang 2 menit udah kemana-mana isi pikiran gitu kan, udah pikiran dari sibuk sendiri, telinga ada ketutup gitu, udah gak dengar lagi guru itu ngomong apa gitu. Nah artinya memang mendengarkannya juga udah sebuah skill yang memang harus kita latih, apalagi ketika sudah menjadi pasangan suami istri gitu kan, mendengarkan suami cerita, mendengarkan suami, istri cerita gitu. Dan juga ini kepada anak-anak. Kalau kita dulu ya sudahlah, udah masa lalu gitu kan. Atau hubungan kita sama suami istri pernah cekcok gara-gara istri cerita suaminya malah ketiduran gitu. Kayak kenal ya. Istri udah cerita panjang lebar. Jadi menurut apa gimana? Hah? Tadi cerita apa? Gitu. Tadi ngomong apa sih gitu. Ya kalau sudah lewat ya sudahlah gitu ya, udah masa lalu. Soalnya dengerinnya sambil merem ya kan. Ya kadang sambil megang HP, kadang sambil nonton, kadang lagi ngelamun kemana-mana gitu kan. Ya namanya ya itulah gitu ya, memang tidak terbiasa mendengar gitu. Nah sekarang ini anak-anak kita nih, masa depan gitu, masa depan kita jangan sampai mereka melakukan hal yang sama juga, jangan sampai mereka di masa ini terluka, lalu di masa depan mereka melakukan hal yang sama gitu, mencontoh orang tuanya, dan akhirnya melukai anak mereka, terus kejadiannya begitu terus gitu. Jadi rantai yang tidak pernah putus akhirnya gitu, rantai luka hati gara-gara kita nggak pandai mendengar, anak kita meniru nggak pandai mendengar, lalu anaknya dia tidak pandai mendengar, terus ya seperti itu gitu. Berulang-ulang gitu ya. Berulang-ulang, akhirnya ya yang terjadi adalah luka hati yang turun temurun gitu. Gara-gara setiap omongan tuh nggak pernah didengar gitu. Nah ini mungkin yang sangat-sangat krusial ya, belajar mendengar. Iya betul-betul. Dan memang untuk belajar mendengar ini memang ya tadi udah disampaikan juga sama Hani, Mak Ani gitu ya. Menahan diri ya. Ya artinya ini mesti nanti eksistensi ini yang harus dikendalikan kuat gitu. Karena emang kadang gitu ya, ketika ya mungkin ketika ada anak ngomongnya itu yang nggak benar gitu, yang harus segera dikoreksi gitu. Terus pasti timbul keinginan cepat untuk memotong gitu. Nah kayak gitu gitu, terus gini gitu. Nah itu harus ditahan dulu, biarkan jadi selesaikan dulu cerita gitu. Kalau puas-puasin dulu sampai dia kehabisan kata-kata. Atau takut kelupaan nanti atau basi, ya catat aja gitu. Catat dulu aja nih yang harus direspon nih ini gitu. Catat dulu aja gitu. Ya kalau basi ya insya Allah enggak lah ya, karena Bukan makanan. itu bisa kita refresh lagi pembicaraan tadi gitu kan. Ya kalau takut lupa ya dicatat aja gitu. Catat, ambil catatan ya. Artinya kalau memang terbiasa seperti itu, nah ketika anak pengen cerita ya siapkan. Tadi ya, Abi cari ini dulu buku catatan, nanti ada yang penting-penting biar dicatat dulu gitu. Biar kamu nanti bisa ceritanya panjang lebar gitu. Jadi biarkan aja ada cerita apa saja dulu. Bisa saja cerita ya mungkin emang nggak penting-penting gitu, cerita sama teman-temannya, cerita sama gurunya. Cuman kan memang ketika dia sudah mau bercerita saja itu sudah poin yang sangat plus sebenarnya. Ya, gitu. wah banget gitu ya. Nah, sebenarnya ya kalau mau dibilang mewah gitu, anak mau cerita tuh mewah bagi kehidupan keluarga itu gitu. Betul. Hal yang sangat-sangat apa? Kebanyakan mereka tetap aja kan ceritanya cuman ke temen gitu sangat kan. Berharga gitu, sangat mahal sebenarnya kalau anak mau cerita itu gitu. Nah kalau punya anak usia 3 tahun, 4 tahun yang suka kayak burung beo, jangan dilarang deh gitu, biarkan aja gitu. Nah kalau ada usia agak lebih besar lagi, udah mau mayis, sudah prabalik, arah ngobrolnya sudah lebih terarah, dia lebih ada perasaan yang terkandung di sana dalam setiap kata-katanya. Nah orang tua harus benar-benar
mendengarkannya anak ceritanya apa. Nah, kalau emang rasanya ada yang harus segera dikoreksi, tapi anak masih asik cerita, catat dulu saja. Nah, jadi belajar mendengar, terus mencatat, ya. Nah, supaya anak bebas lah dia cerita dulu. Gitu. Nanti kalau dia udah puas gitu kan cerita gitu kan, nah baru kita, nih Abi mau bahas ya tadi yang kamu sampaikan gitu. Nah ini nih, masih ingat kan kita tadi ngobrol ini, kamu ngobrol ini tadi, ya. Nah, baru kita kalau emang perlu dikoreksi kita koreksi. Gitu. Ya, artinya bang bakoknya eksistensi itu benar-benar harus ditahan. Gitu. Itu masalah bagi orang bako, ya Allah. Harus dipres betul gitu. Tapi memang ini ujian. Ya. Memang itu sih ya problemnya untuk yang now ya. Untuk yang kasih ya kadang sayang anak kasih sayang juga nggak terlepas dari itu juga. Kadang kan ya anak namanya orang kasih sayang kan juga pasti punya eksistensinya kan. Kadang kalau sudah topik yang sensitif pasti pengen motong juga gitu. Pengen curhat gitu ya kan. Pengen ngebalas gitu ya. Mungkin ada kata-kata yang menusuk gitu kan, pengen langsung defensif gitu kan ya. Nah ini berhubung ini sama anak, emang ini adalah anak yang memang harus kita bentuk gitu ya. Memang harus kita persiapkan masa depan dia dan masa depan kita juga sebenarnya gitu. Ya benar-benar kita harus benar-benar belajar menahan diri, selesaikan dulu anak cerita gitu. Kalau emang ada yang takut lupa dicatat, nah setelah itu baru kita diskusikan. Karena emang ya ada salah satu anak kita tuh kalau udah pas lagi dia bercerita itu kadang emang kemana-mana dulu gitu. Ya kelas berapa itu? SMP kan. Lo udah cerita ini anak ngobrol kemana sih? Coba tidak dengerin dulu aja. Karena banyak sebenarnya unek-unek yang mau disampaikan. Jadi A, B, C di semua disampaikan. Jadi awalnya itu protes A, terus dulu ngobrolnya ke B, terus ke C, terus A tadi kemana? Hanya nggak selesai gitu. Kok udah lari ke B ke C gitu. Ini yang bahas A tadi itu kemana gitu? Kok nggak tuntas gitu. Tapi ya itulah semua tuh pengen diungkapkan. Karena emang dia lagi punya kesempatan untuk menyampaikan, ya sudah disampaikan. Jadi udah didengar aja ya kan? Didengar aja dulu gitu. Ya sih seperti itu gitu. Didengar aja dulu. Iya, didengar dulu. Ya, seru. Itu yang pertama. Kita lanjut nih ya. Nah, ada yang mau ditambahkan? Kayaknya udah cukup deh. Soalnya ya lebih ke aku sih lebih ke introspeksi diri. Dalam artian ya harus mau lebih mendengar itu kan butuh, ya itu tadi ya butuh skill kan. Butuh kesabaran. Nah, ini sangat-sangat ya lah. Nanti kita berjuang untuk itu ya. Walaupun dia sama ini ya lumayan sih ya, lumayan seringkali terkendala sama yang udah teenager sebenarnya, teenager tanda kutip sama yang dewasa muda. Mereka kalau misalnya lagi pengen curhat, terus ternyata kitanya nggak fokus atau misalnya sempat memotong omongan tuh biasanya udah merajuk lah istilahnya ya, kan. Langsung nah, gitu, pokoknya instan lah itu. Nggak akan cerita lagi dia karena kok jadi sibuk sendiri katanya uminya gitu kan. Nah itu ya problemnya kan. Tapi oleh anak-anak ya cetak-cetuk aja kayak Zainab tadi ya. Jadi memang lumayan jadi PR juga buat anak-anak yang punya eksistensi yang tinggi gitu ya. Seperti saya. Insya Allah lah. Kita kan berprogres terus ya. Nggak semua orang sempurna. Semua orang istilahnya punya kemampuan yang berbeda-beda gitu kan. Nah ini yang perlu diasah lah, salah satu sisi yang memang perlu diasah gitu ya. Tapi ya sama ini anak-anak alhamdulillah sih jujur aja, cerita aja gitu ya, nggak begitu inilah, masih dalam toleransi intinya gitu. Nah ini sekarang pengen